Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Hari yang baru dan bulan yang baru di akhir penghujung 2023, biarlah Tuhan selalu menyertai kita di hari-hari berikutnya, di tahun-tahun berikutnya. Kita dapat merasakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Pada pagi hari ini saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk masuk dalam kehadiran Tuhan. Biarlah setiap kita merasakan begitu baiknya Tuhan atas kehidupan setiap kita. Hanya bagi Tuhan, hanya segalanya Tuhan, segalanya hanya bagi Tuhan. Terima kasih. Segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi Tuhan pada pagi hari ini. Selamatkan jiwaku, bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hanya Dia segalanya bagiku, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta
Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Dengan segenap hati kita akan pujikan pujian ini. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Hanya bagi Kau Tuhan, hormat serta syukur, selama-lamanya. 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 Kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih pada pagi hari ini. Segala hormat, segala pujian hanya bagi Tuhan. Biarlah setiap pujian kami dapat menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami buka ibadah ini, biarlah sidang jemaat-Mu yang belum datang dapat datang bersama-sama kami merasakan sukacita yang di luar akal sehat kami Tuhan. Kau berikan setiap kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Kita mau bersorak-sorai karena Dia penebus kita. Dia yang menyelamatkan kita dari maut. Dia penebusku. Ku tahu Dia penebusku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin,
sorak-sorai yang berat buat Tuhan kita. Karena Dia penebus kita dari maut. Bahkan kita akan lebih dari pemenang. Kita akan menjadi setiap kita menjadi seorang pemenang. Amin. Lebih dari pemenang. Dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari kita angkat tangan kita ya Bapak Ibu. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Biarlah setiap kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau berikan hati kita kepada Tuhan. Melihat Tuhan mampu membentuk hati setiap kita menjadi yang baru. Kami mau berikan hati kami Tuhan. Kami mau serahkan hati kami, hidup kami, tubuh kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melangkah
hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang buayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hati. Kita akan pujikan pujian ini dari awal. Berikan setiap berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang buayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Waktu dan tempat kami silakan berjalan. Di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Biarlah ini boleh menjadi pernyataan hati kami, bahwa kami memberikan hati kami memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati.
Oleh karena itu ya Tuhan, terimalah ibadah kami pagi hari ini. Nyanyian kami, pujian kami, pengagungan kami, penyembahan kami, biarlah menyenangkan dan berkenan bagi Tuhan. Sebentar kami mau duduk dia mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Puaskanlah dahaga jiwa kami, agar kami dimampukan lebih lagi memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, kebenaran yang sejati, agar kami boleh menjadi Kristen yang sungguh-sungguh, murid Kristus yang sejati, sehingga semakin hari semakin serupa seperti Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, urapi hamba dalam segala keterbatasan hamba, biarlah apapun yang hamba sampaikan, sungguh-sungguh berasal dari Tuhan, memberkati setiap kami semua, Tuhan saja yang dipermuliakan. Berkati seluruh jemaat tanpa terkecuali, agar dimampukan mengerti, memahami, terlebih melakukan dalam keseharian kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau siap sambut akan firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk rekan-rekan semua. Shalom. Pak Iwan boleh dikecilkan sedikit mikrofonnya. Ini keras sekali nih. Ini jaraknya segini aja nih masih. Baik, terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara. Baik, terlalu kecil ini. Hilang suaranya malah. Cek, ya cukup segini. Baik Bapak Ibu Saudara, kita sampai di penghujung tahun 2023 ya. Nggak terasa ya. 1 tahun, 12 bulan, 12 tema. Tema besar kita di tahun 2023 adalah Growing Deeper with Christ, atau bertumbuh semakin dalam bersama dengan Yesus, bersama dengan Kristus. Ya. Nah, bulan lalu kita belajar the calling atau panggilan. Bulan lalu. Nah, hari ini, bulan ini kita akan belajar the gospel atau Injil. Bulan ke-12, bulan terakhir, tapi justru temanya sederhana. Injil. Temanya simple, Injil. Tetapi ini akan merangkum seluruh rangkaian perjalanan kita dari Januari sampai dengan November kemarin. Karena sebenarnya hanya ini saja yang kita bicarakan. Hanya ini saja yang kemarin-kemarin kita kumandangkan. Bahwa hidup kita ini semata-mata hanya bertumpu, hanya didasari oleh Injil. Nah, kita mau belajar bersama, kita mau merenung sejenak ya bulan ini ya. Apakah betul-betul kita ini sudah memahami dengan benar apa itu Injil? Padahal AC-nya udah nyala ya. Udah nyala semua ya. Ya, tapi mungkin saking semangatnya muji Tuhan ya. Kita baca ayat emas kita Bapak Ibu. Ayatnya khas Natal sekali. Ya, kita sudah siap-siap menyongsong Natal. Kita baca bersama-sama Lukas pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari semuanya baca bersama-sama. 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, ini ayat emas kita di bulan ini. Khas Natal sekali. Sudah mulai tercium aroma-aroma Natal ya. Sebagian sudah pakai baju merah-merah gitu ya. Semangat Natal gitu ya. Mas Ronggo, oh ya aku abang gitu. Ya, Bu Indri, Mbak Eli merah-merah gitu ya. Sudah semangatnya semangat Natal gitu kan. Siap-siap terima THR gitu kan ya. Jadi ada antusias gitu ya. Bersuka cita yang dapat THR. Kalau yang ngasih THR, nah mikir gitu ya. Nah, apa itu Injil ya? Kita nanti akan bersama-sama semakin menyelami, semakin memahami. Di bulan ini kita akan belajar tentang Injil. Simple, temanya nggak panjang-panjang, the gospel, Injil gitu ya. Lalu di mana kita menemukan kata Injil dalam ayat emas kita tadi? Coba perhatikan lagi. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lalu di mana ada kata Injil di sini? Kenapa bisa tiba-tiba muncul temanya Injil dan ayatnya ini? Kata Injil ada pada kata memberitakan. Aku memberitakan kepadamu. Aku di sini siapa? Malaikat.
berkata kepada gembala, ya, para gembala, aku memberitakan kepadamu. Memberitakan di sini itu bahasa aslinya adalah euangelizo. Euangelizo itu to announce good news atau menyiarkan kabar baik. Jadi di dalam kata euangelizo ini kata kerja. Di dalam kata ini ada kata dasarnya, ada kata benda yang di dalamnya itu adalah euangelion atau kabar baik. Nah, di sini kata memberitakan itu euangelizo, menyiarkan kabar baik. Kabar baik itu euangelion yang seringkali diterjemahkan dengan kata Injil. Jadi euangelizo itu menyiarkan kabar baik atau menyiarkan Injil, memberitakan Injil. Jadi kata Injil ada dalam ayat emas kita. Di sini kata Injilnya. Ya, mewartakan kabar baik. Kata yang selalu muncul, yang selalu kita dengar. Seperti yang tadi saya bilang, dari Januari sampai November kalau Bapak Ibu nanti ngecek lagi di YouTube apa benar tuh katanya Om Daniel. Apa kata Injil ini selalu muncul? Coba dengerin lagi ya. Januari sampai November dengerin aja tuh tiap minggu ya. Sekalian merefresh gitu kan. Ada pasti kata Injil di dalamnya. Kata yang berkali-kali kita dengar, namun sudahkah kita semua memahami dengan benar kata Injil ini? Karena sekali lagi, minggu lalu kita sudah bahas di penghujung bulan November ya. Kalau kita mengerjakan sesuatu yang keliru dengan sungguh-sungguh, kita ini sedang sungguh-sungguh keliru. Jadi tema Injil menutup tahun 2023 untuk kita memahami sekali lagi bahwa Injil ini sesungguhnya bagaimana. Injil ini sebenarnya seperti apa. Sehingga kalau kita memahami dengan lebih baik, saya berharap kita akan lebih sungguh-sungguh mengiring Yesus. Kita akan lebih sungguh-sungguh mengikuti Yesus, ya. Paulus pernah berkata dalam Roma 1 ayat 16-17. Ini bukan ayat emas, kita tidak membahas ayat ini, tapi saya cuma memunculkan ayat ini. Paulus pernah berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Aku memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Di dalam Injil nyata kebenaran Allah. Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Paulus berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Sebelum saya akan lanjutkan pertanyaan saya, Bapak Ibu Saudara punya keyakinan yang kokoh enggak dalam Injil? Atau masih ragu? Atau malah bingung? Atau malah enggak ngerti? Sudahkah kita memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil? Ini pertanyaan penting yang harus kita jawab. Yang pertama yang mau kita pelajari, Injil itu bukan datang dari manusia, tapi datang kepada manusia. Injil itu bukan datang dari manusia, tapi datang untuk kepada manusia. Katakan amin. Injil itu datang kepada manusia. Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Seperti yang tadi saya katakan di awal, ya, euangelizo itu to announce good news, menyiarkan kabar baik. Kabar baik itu Injil, ya. Jadi para malaikat menampakkan diri kepada gembala-gembala dan mengatakan pada gembala-gembala, aku memberitakan kepadamu. Aku menyiarkan, memberitakan ini menyiarkan berita baik. Aku mengumumkan kabar baik kepadamu. Aku membawa kabar baik kepadamu. Jadi Injil atau euangelion atau kabar baik ini datang bukan dari manusia, tapi dia datang kepada manusia. Apa pentingnya Om? Cuman beda satu kata, dari manusia dan kepada manusia. Apa pentingnya? Kita mau pelajari dulu. Euangelion ini Bapak Ibu Saudara, kabar baik ini dalam konteks sejarah ya, itu digunakan untuk menyampaikan berita atau pesan yang penting. Jadi
Kata euangelion ini tidak selalu merujuk tentang Injil, tapi dia intinya adalah kabar baik, berita baik, itu euangelion. Nah, dalam budaya Yunani kuno, kata ini sering digunakan untuk menggambarkan pengumuman atau berita gembira. Tentang apa? Kemenangan perang. Ada seorang pembawa berita ketika pasukannya perang, maka yang di bangsanya itu menanti-nanti apakah pasukan mereka akan menang perang. Maka ketika si pembawa pesan ini naik dengan kudanya, dia berlari, lalu dia mungkin meniupkan trompet atau dia berteriak, kita menang. Nah, itu pembawa kabar baik. Ya, jadi itu pembawa kabar baik, pembawa euangelion, membawa kabar baik, euangelizo, pembawa berita kemenangan perang. Atau tentang kelahiran seorang penguasa. Kalau kelahiran seorang Daniel Raharjo, itu bukan kabar yang baik, kabar yang biasa, baik untuk keluarganya. Tetapi kalau bagi konteks Yunani, ketika ada seorang raja atau penguasa itu punya anak keturunan yang baru saja lahir, nah berita itu dikumandangkan, itu menjadi kabar baik. Atau ketika ada kabar baik yang penting bagi masyarakat umum, itu euangelion atau itu kabar baik. Nah, sekarang malaikat turun dan menyampaikan pada para gembala, aku membawa kabar baik. Jadi ini bukan kabar yang sepele, ini kabar yang penting. Bahkan dikatakan untuk seluruh bangsa nanti. Oleh karena itu, kabar baik ini adalah kabar yang harus diperhatikan. Kalau selama ini kita hanya memaknai Injil adalah kabar baik. Kabar baik tentang apa? Tentang Yesus yang mati bagi setiap kita. Betul, tidak salah. Tapi kalau belum memunculkan rasa syukur, belum memunculkan rasa bahagia, belum memunculkan rasa sukacita, saya masih tanda tanya. Benarkah Bapak Ibu Saudara memahami Injil? Nah, pagi hari ini izinkan saya sharing tentang hal ini ya, pelan-pelan ya. Nah, Lukas 2 ayat 11 itu mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tadi ayat yang ke-10 dikatakan, aku memberitakan kepadamu. Memberitakan kesukaan besar kepadamu. Kesukaan besar ini, berita yang besar ini apa? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, ini berarti kabar baiknya. Kabar baiknya berarti apa? Bahwa juru selamat telah lahir, telah datang. Siapa? Kristus. Ini merujuk pada siapa? Karena yang disampaikan oleh malaikat itu merujuk mengenai seorang bayi yang lahir di dalam palungan, berarti pribadi ini jelas adalah anak Maria dan Yusuf. Dia adalah Yesus yang adalah Kristus, Tuhan yang diurapi itu. Kristus itu yang diurapi. Ia adalah Tuhan. Saya ulang sekali lagi, ini kabar baiknya. Ayat utuhnya kan ini nih, ayat utuhnya. Ini ayat utuhnya Bapak Ibu Saudara. Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Apa beritanya? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu beritanya. Jadi ini jelas kabar baiknya bahwa juru selamat itu telah datang. Yesus Kristus. Kristus itu Mesias, artinya yang diurapi. Ia adalah Tuhan. Ini kabar baik. Kabar ini datang kepada manusia. Bukan hanya kabarnya saja yang datang, tapi juga pribadinya yang telah datang. Nanti kalau habis melewati poin 1, Bapak Ibu akan lebih ngerti nanti. Tapi poin 1 saya tak uplak-uplak dulu ya. Jadi bukan cuma kabarnya yang datang, bukan cuma kabar baik itu mengenai berita baik, tapi kabar baik ini juga pribadinya telah datang. Kalau misalkan sebentar lagi kita mau ada perayaan Natal dan juga Gohaute gereja. Misalkan kita mau ngundang artis misalnya ya Pak Heri, ini nggak harus ditanggapi dengan serius. Misalnya seksi dana. Misalkan kita mau ngundang Liodra misalkan. Nah terus
WA atau mungkin DM ke Instagram, Mas Heri ini, Ses Liodra gitu kan. Kami dari panitia Natal dan HUT JKIMCC mau mengundang Ses gitu kan. Untuk datang melayani, menyanyi di tempat kami. Lalu Liodra jawab, siap. Pak Heri akan sampaikan kepada panitia, ada kabar baik. Tapi sudah datang belum Liodranya? Belum. Tapi itu hanya kabar baik. Kita gitu aja udah senang banget loh. Liodra datang. Sing bayar sopo? Mbah pokoknya Liodra datang. Pak Heri, aduh mulai mikir gitu kan. Nyeluk sopo gitu kan. Tapi tidak demikian dengan Injil. Ketika malaikat itu berkata, aku memberitakan kesukaan besar kepadamu. Hari ini telah lahir, telah datang. Berarti bukan kabar baiknya tok, tapi pribadinya ini membawa kesukaan besar. Jadi Bapak Ibu yang mau saya jelaskan dulu, pertama, kabar baik ini bukan dari manusia, tapi ini datang kepada manusia. Kesimpulan ini pasti akan membuat Bapak Ibu jelas. Kabar baik ini tidak datang dari manusia, tidak datang dari Rasul Petrus, tidak datang dari Rasul Yohanes, dari Yakobus, dari Paulus, apalagi Daniel Raharjo. Tidak. Kabar baik ini datang langsung dari Tuhan melalui pembawa pesannya, yaitu para malaikat. Kabar baik ini datang kepada manusia. Jadi ini adalah sebuah kebenaran. Jadi Injil itu bukan karangan, Mas. Mulai nangkep poin pertama? Injil, kabar baik itu bukan datang dari manusia. Yang dikarang, yang ditulis. Ada loh bayi kecil lahir, wah ini dikarang gitu. No. Yang Bapak Ibu Saudara yakini dan percaya ini datangnya langsung dari surga. Kabar ini bukan dari manusia. Kabar baik ini adalah untuk manusia. Jadi ini bukan reka-rekaan Bapak Ibu. Ini bukan cerita, ini bukan karangan. Injil itu made in heaven. Dibuat, datang dari surga untuk manusia. Kalau ini belum cukup membahagiakan, mari kita lanjutkan poin yang kedua. Injil itu bukan disambut dengan kesukaan besar. Loh, si Om. Wah ini mulai melenceng Om Daniel. Injil ini bukan disambut dengan kesukaan besar, tapi membawa kesukaan besar. Injil bukan disambut dengan kesukaan besar, tapi Injil itu membawa kesukaan besar. Yang pertama tadi apa? Injil itu datang kepada manusia. Yang kedua, Injil itu membawa kesukaan besar. Ayatnya, ayat yang ke-10. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu apa? Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan besar itu apa? Kesukaan itu kara. Kara itu bukan santan, bukan ya. Kara itu sukacita. Kara itu kesukaan. Besar apa? Megas. Mega. Megas. Itu bahasa Yunani. Fakta bahwa Yesus Kristus datang ke dunia, juru selamat manusia, Yesus Kristus Tuhan, semestinya mendatangkan kesukaan yang besar. Kara, megas. Kesukaan yang besar. Apa itu kara? Nah, nanti saya akan bahas foto ini, tapi nanti ya. Kara itu kata benda Yunani yang menggambarkan perasaan senang. Gembira atau sukacita, perasaan senang. Gembira di dalam diri, itu kara. Sukacita dalam perjanjian baru sebenarnya selalu digunakan untuk menandakan perasaan bahagia yang didasarkan pada realitas spiritual, pada realitas rohani. Jadi tidak bergantung pada apa yang terjadi. Masih ingat pelajaran beberapa bulan yang lalu ketika saya berkata sukacita itu pengaruh dari luar atau mempengaruhi yang di luar. Sukacita itu mempengaruhi yang di luar. Itu sukacita, itu kara. Ya,
Jadi kalau malaikat berkata, hari ini telah aku datang untuk memberitakan kesukaan besar, berarti ini bukan sesuatu yang nanti berdampak mempengaruhi manusia, tapi ini adalah sesuatu yang mendatangkan sukacita dari diri dalam manusia itu sendiri. Saya ulang sekali lagi. Kara itu tidak tergantung pada apa yang terjadi, karena ini berdasarkan realitas rohani kita, spiritual kita. Jadi kalau malaikat berkata aku memberitakan sukacita besar, kesukaan besar, berarti Injil atau kedatangan Kristus bagi dunia ini bukan sesuatu yang membuat kita bahagia, tetapi ini sesuatu yang dari dalam diri manusia akan memancarkan kebahagiaan. Bingung, masuk lagi, next, biar nanti makin bingung. Fotonya lupa saya terangkan ya. Harusnya gereja itu begini, sukacita gitu ya. Ada yang senyum simple, ada yang hidupnya kayak relax, tenang, kalem baik gitu kan, relax gitu kan. Ada yang dibikin enjoy gitu kan. Ini Mbak Irma, ini Mas Gren, ini Eko, ini Vena namanya. Vena ini adiknya Wahyu, ya, bukan pacarnya, itu adiknya ya. Kemarin kita salah dipikir pacarnya, tapi ini adiknya. Nah, saya berharap gereja juga seperti ini gitu ya. Gereja itu harusnya kan, karena di dalam gereja kan ada Injil, mendatangkan sukacita. Harusnya gereja itu kayak gini gitu loh, happy, enjoy. Sukacita itu kan ekspresinya macam-macam ya. Tidak harus selalu tertawa yang terbahak-bahak gitu kan. Oh, gitu enggak. Karena sukacita cukup tenang, relax, kalem baik gitu kan. Anteng, santai gitu ya. Gereja harusnya seperti itu. Sukacita bukanlah sebuah pengalaman yang datang dari keadaan yang menguntungkan, namun merupakan anugerah Tuhan kepada orang yang beriman. Mbak Dita beriman? Harusnya sukacita itu memancar terus, enggak bergantung sama suasana hati. Mas Dani beriman? Harusnya tiap hari bersukacita. Mau jualannya sepi, mau jualannya rame, tetap bersukacita. Lala beriman? Harusnya sukacitanya itu langgeng, kekal, tidak bergantung dengan situasi hari ini lagi bad gitu kan. Enggak. Ana, hari ini kamu satu warna sama saya, hitam-hitam. Ya. Beriman. Nah, apa itu beriman? Yang lain enggak ditanya loh, Om. Kalau Anda beriman, harusnya sukacitanya itu terpancar, tidak terpengaruh situasi apapun. Karena sukacita itu pengalaman yang datang, bukan bergantung pengalaman yang datang dari keadaan yang menguntungkan. Bukan. Sukacita adalah perasaan sejahtera terdalam yang ada dalam hati orang yang mengetahui segala sesuatunya baik-baik saja antara dirinya dan Tuhan. Wah, ini mendingan ini boleh difoto, terus nanti di rumah dibaca pelan-pelan lagi. Maksudnya apa tuh Om Daniel? Ketahui Injil simpel tapi kok ya mumetnya ini gitu kan. Bapak Ibu, sukacita itu perasaan sejahtera terdalam dalam hati manusia yang mengetahui bahwa segala sesuatunya baik-baik antara dia dan Tuhan. Oh gitu loh. Jadi selama ini antara manusia yang satu ini namanya Gilang Eka Prakasa ini, ada yang tidak baik antara dia dengan Tuhan, nggak akan ada kara. Nah, susah. Yang ada itu tadi bahagia, tapi yang tergantung dari luar. Kara belum ada, karena belum memahami. Jadi masih bergantung ciloknya laris apa enggak. Kalau masih seperti itu, berarti karanya belum ada. Masih bergantung rumahnya ini udah beres apa belum. Karena sebentar lagi katanya mau selesai, tapi kok uangnya belum cukup gitu kan. Mumet, pusing, berarti belum ada kara. Pusing boleh, tapi kalau akhirnya membawa kita jadi gerundel, jadi akhirnya kita kehilangan sukacita. Ingat, tidak harus selalu tertawa ya, enggak loh Bapak Ibu. Kara itu bukan selalu Bapak Ibu harus tiap hari ketawa, malah medeni loh nanti ya gitu kan.
Sepi. Enggak gitu. Tapi sukacita ini menenangkan gitu loh, tentram gitu loh. Karena hubungan saya dengan Tuhan itu baik-baik saja, damai. Nah, Injil itu mendatangkan sukacita besar harusnya. Karena Injil itu kabar mengenai datangnya Yesus Kristus yang adalah Tuhan Juru Selamat yang akan menyelesaikan urusan dosamu dengan Tuhan, menyelesaikan urusan masalahmu dengan Tuhan, kamu dengan Tuhan, manusia dengan Tuhan diperdamaikan. Harusnya sukacita. Itu loh maksudnya Injil. Nah, makanya gereja itu harusnya gini. Memuji Tuhan itu harus sukacita itu bukan karena lagunya riang. Bukan, karena happy di sini. Aku kyo isih ngedumel, aku masih kadang-kadang suka ngapusi gitu. Tapi kok Tuhan ini menyelamatkan saya. Wah, happy, seneng. Sukacitanya bisa keluar dalam bentuk air mata, bisa dalam bentuk tertawa, bisa dalam bentuk tepuk tangan. Tapi di sini sukacita gitu loh. Nah itu kara Bapak Ibu. Menyadari bahwa saya diperdamaikan dengan Allah. Nah, itu sukacita. Nah kayak gini loh harus di gereja gitu kan. Wah, happy sukacita. Enggak yang diam-diaman. Aku ora seneng nek karo si iki, aku ora seneng karo si kui. Aku ndak suka sama Pak Daniel. Loh Bapak Ibu ndak seneng sama saya itu ndak apa-apa. Ndak seneng sama Pak Iwan ndak apa-apa. Ndak seneng sama Pak Sirun ndak apa-apa. Ndak seneng sama Pak Heri. Boleh ya Pak Heri. Saya belum kecanan. Takutnya Pak Heri bilang kok ndak boleh. Boleh ya Pak Heri? Ndak suka sama Pak Heri ndak apa-apa. Tapi jangan ndak suka sama Tuhan Yesus. Maksudnya apa? Maksudnya gini loh. Ndak sukanya sama Pak Heri, tapi Bapak Ibu memutuskan hubungan doa, memutuskan hubungan penyembahan dengan Tuhan Yesus. Oh ndak senangnya sama Pak Heri, ndak senangnya sama saya. Kenapa kita harus meninggalkan Tuhan? Kita harus meninggalkan doa-doa kita. Kita harus meninggalkan ibadah-ibadah kita. Bapak Ibu Saudara, gereja saya berharap menjadi seperti ini. Ada kara di sini. Saya sedang penelitian tesis saya Bapak Ibu. Doakan ini bisa, kemarin sudah saya share, sudah saya kirim ke dosen. Semoga gendang ACC sehingga bisa tinggal ujian gitu ya. Udah kelar semua sampai bab 5 rampung. Nah di dalam penelitian itu beberapa orang kan saya wawancara. Apa sih ancaman terbesar dalam gereja yang nomor 1? Bapak Ibu tahu ancaman terbesar dalam gereja nomor 1-nya itu bukan gembalanya yang nganyelke, bukan ternyata. Puji Tuhan itu masih nomor yang kesekian. Bukan karena belum punya gedung, itu juga bukan ancaman nomor 1. Bukan karena gerejanya sumuk, juga bukan, masih bisa nggo kepet bisa gitu kan. Tapi ancaman terbesar nomor 1 ternyata konflik antar jemaat. Hampir semua yang saya wawancara itu menyebutkan kata itu, konflik antar pelayan, antar jemaat. Nah kalau kita tahu itu ancaman terbesar nomor 1, harusnya kita paling mewaspadai itu dan jangan kalah dengan hal itu. Nah kara, sukacita yang lahir karena kita memahami Injil, karena kita memahami gospel, itu membantu kita untuk melewati konflik, untuk melewati tantangan hidup, untuk melewati masalah demi masalah, itu bisa terlewati. Kenapa? Karena kita bersukacita, hubungan kita dengan Allah diperdamaikan. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan besar itu kara, megas. Apa makna pentingnya? Artinya begini, sebelum adanya pendamaian antara manusia dengan Allah, sebelum akhirnya kabar baik ini diberikan, sebelum akhirnya Kristus itu turun ke dunia, menjadi pendamai bagi kita, sebagai juru selamat manusia, sebelum adanya pendamaian antara manusia dengan Allah, diperdamaikan melalui anugerah Kristus, segala kesukaan yang dirasakan itu palsu dan temporer. Sebelum malaikat itu berkata kepada para gembala, aku memberitakan kesukaan besar. Karena kara itu datang dari realitas spiritual. Artinya sebelum Injil itu dikumandangkan, sebelum juru selamat itu datang ke dunia, kesukaan yang ada itu, sukacita yang ada itu palsu dan temporer, sementara. Karena kesukaan besar yang sesungguhnya ada
lewat perdamaian kita dengan Allah. Sukacita palsu versus sukacita sejati. Kayaknya happy, duitnya banyak. Bapak Ibu senang enggak kalau duit banyak? Yang enggak jawab ini enggak senang ya? Saya tanya, senang enggak kalau uangnya banyak? Senang. Enggak apa-apa kan, jujur kan, senang. Kalau uangnya banyak. Begitu uangnya sedikit, kalau sukacita kita bergantung uangnya, berarti sukacita kita hilang, palsu. Seperti yang dikatakan Mas Ronggo, itu yang tadi saya bilang, berarti kesukaan kita itu temporer, palsu. Mereka yang tidak mengenal Tuhan, menikmati kegembiraan yang menggebu-gebu dan memabukkan. Kenapa saya katakan memabukkan? Karena itu akan makin kita nikmati, makin membuat kita nggak sadar. Uang, makin kita nikmati, makin bikin kita ngeleang Bapak Ibu. Kegembiraan ini menggebu-gebu dan memabukkan. Tapi jika tidak ada pendamaian dengan Allah, hati nurani mereka akan terus merasa haus dan kosong. Mau healing tiap minggu aja. Yang penting kan ada duit. Tapi kalau hatinya tidak berdamai dengan Allah, belum menemukan kesukaan sejati bahwa saya ini diselamatkan oleh rahmat, oleh anugerah, oleh kasih karunia Kristus, bukan karena perbuatan baik saya. Kalau ini belum kita pahami, itu mau healing tiap minggu, gak akan namanya senang, happy di sini. Ya, yang habis dari Selo, jalan-jalan, Pak Heri Bu Retno, kena debu Merapi. Kemarin katanya Merapi batuk-batuk. Oh belum sampai mungkin ya. Habis healing Pak Heri sama Bu Retno. Kalau kira-kira healing tiap minggu, gak happy-happy, dipertanyakan. Saya tidak melarang Pak Heri sama Bu Retno healing loh. Hanya kebetulan kemarin beliau-beliau healing, cuma kok gak ngajak saya gitu loh ya. Mas Daniel kan garap tesis, siap. Jadi Bapak Ibu Saudara, permulaan dari sukacita sejati itu bukan menikmati kegembiraan yang menggebu-gebu dan memabukkan ini, mau apapun itu. Silakan disebutkan. Bapak Ibu pasti ahli-ahli deh, gak usah pura-pura gitu loh. Pasti kan ngerti semua. Apa kegembiraan yang memabukkan, yang membuat kita menggebu-gebu, yang ditawarkan oleh dunia ini, apa? Banyak loh, nggak usah pura-pura nggak tahu Bapak Ibu. Yo, apa Mas Gilang? Apa? Laris terus, oke, uang berarti. Ya. Apa Andre? Nah, was, Andreas ini diam-diam itu pujangga ternyata loh. Apa Andre? Satu kata sederhana tapi cinta. Wah. Tapi memang itu kenyataannya Bapak Ibu. Cepat kaya aja, kakak kedua, bener ya, cepat kaya kakak kedua kan? Iya toh, kakak pertama kan sudah gokong kan? Apa kata cepat kaya? Beginilah cinta, deritanya tiada pernah berakhir. Tapi orang masih suka dimabukkan oleh cinta, padahal deritanya tiada akhir. Bapak Ibu mau, makasih Andre, mau uang, mau cinta gitu kan. Itu tidak akan pernah bisa menutup hati nurani kita yang haus, yang hampa, karena belum mengalami perjumpaan pribadi dengan penerimaan kasih Bapa. Bisa. Jadi kalau ada orang Kristen yang hari-hari ini masih Bapak Ibu lihat sok ngeleang gitu ya. Tahu enggak Injil Pak? Tahu, apa itu? Kabar baik. Tapi dia enggak paham. Karena kalau dia paham Injil, dia enggak mungkin ngeleang Bapak Ibu. Butuh cinta, misalkan Dre, butuh cinta gitu kan. Sudah tidak ada lagi alasan untuk aku hidup di dunia ini.
Malah kayak telenovela gitu kan. Ricardo. Siapa sih nama orang tokoh-tokoh telenovela udah lama banget ya. Rosalinda kan yang perempuan. Kalau yang laki-laki Peter Lavea perempuan. Fulgoso mah anjingnya. Fernando. Aku tidak bisa melupakan dia. Oh, Fernando. Karena sekarang udah jarang gitu ya, apa telenovela Meksiko, Latin. Kalau sekarang sudah drama Korea ya. Cinta itu memabukkan. Uang juga memabukkan. Tapi selama kita tidak merasakan penerimaan sempurna dari kasih Bapa, kita nggak akan bisa merasakan ketenangan. Karena hanya merasakan penerimaan sempurna oleh kasih Bapa, hal inilah yang mampu memberikan ketenangan bagi hati dan pikiran kita. Amin. Nah, malaikat itu datang membawa kabar baik. Hari ini telah lahir bagimu Kristus, Juru Selamat, Kristus di kota Tuhan di kota Daud. Ini kabar baik. Dari kata juru selamatnya aja, itu sudah mendatangkan pengharapan. Wah, aku selamat nih. Tahu kan juru selamat ya? Berarti orang yang memberi keselamatan. Orang yang menyelamatkan juru selamat. Kalau juru masak, orang yang memasak. Juru mudi, orang yang mengemudikan. Kalau juru selamat, orang yang menyelamatkan. Yesus Kristus lahir menyelamatkan. Saya harusnya binasa karena dosa pelanggaran saya, tapi ada yang lahir menyelamatkan, mendatangkan sukacita besar. Sehingga kita bisa memahami. Boleh next Pak Andreas? Ini kok macet. Nah, perhatikan sekali lagi perkataan malaikat tadi ya. Perhatikan sekali lagi. Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Perhatikan. Mengenai Injil, kita bukan harus bersukacita. Jika kita masih harus bersukacita, artinya kita belum memahami Injil. Mengenai Injil, kita pasti diliputi sukacita besar. Injil bukan harus disambut dengan sukacita besar, karena Injil itu sendiri yang membawa sukacita besar. Paham? Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau misalkan memuji Tuhan, Bapak Ibu, mari kita lebih bersukacita lagi. Bapak Ibu belum ngerti Injil berarti. Karena untuk memuji Tuhan bersukacita tidak harus menunggu komando worship leader. Mari kita bersukacita. Wah, mari kita menangis. Enggak. Injil. Perhatikan kata-kata malaikat tadi. Kamu harus bersukacita ya. Karena hari ini telah lahir bagimu. No. Kehadiran Kristus itu tidak perlu disambut dengan sukacita. Karena kehadiran Kristus inilah yang membawa sukacita. Amin. Ini beda Bapak Ibu. Jadi kalau sampai nanti kita merayakan Natal HUT gereja, tapi kita berantem sendiri, kita nggak ngerti Injil Pak Heri. Merayakan Natal itu tidak, merayakan Natal bukan harus dengan bersukacita. Merayakan Natal itu karena kita ini bersukacita. Sebab Kristus itu hadir bagi kita. Beda. Yang masih bingung nanti bajunya dibalik. Bingung dah Bapak Ibu. Saya ulang sekali lagi kalimat ini. Mengenai Injil kita bukan harus bersukacita. Karena kalau Bapak Ibu masih dikatakan Anda harus bersukacita, Anda belum paham Injil. Karena dipaksakan bersukacitanya, harus didorong, harus dimotivasi. Oh enggak, kalau kita memahami Injil, sukacita ini muncul sendiri. Kenapa? Bapak Ibu enggak pantas lo selamat. Bapak Ibu enggak layak lo selamat. Tapi kita dipantaskan, kita dilayakkan. Bapak Ibu dari sekian miliar umat manusia, masih ada yang terhilang, tapi kenapa Tuhan pilih saya? Dari sekian miliar umat manusia, masih ada yang menikmati dosa, masih ada yang belum mau menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya, tapi mengapa Tuhan pilih saya? Kalau kita menyadari hal ini, kita tidak perlu dipaksa harus bersukacita. Karena sukacita itu sendiri akan meliputi hati kita. Persis seperti kata malaikat. Aku memberitakan kesukaan besar. Hanya oleh Injil atau kabar baik, kabar tentang kedatangan Yesus Kristus Sang Juru Selamat,
yang telah memperdamaikan hubungan manusia dengan Allah, yang mampu melahirkan kesukaan besar dalam diri manusia. Di luar itu temporer, di luar itu palsu. Yang memahami dirinya manusia yang berhutang. Karena Injil itu, firman yang menjadi manusia itu, diam di antara kita, ada di antara kita. Dia hidup, dia menebus dosa kita, dia bayar dosa kita dengan lunas. Diberi keselamatan bagi kita dengan anugerahnya. Ini harus mendatangkan sukacita bagi kita. Dan yang terakhir, Injil itu bukan pencanangan janji, tapi Injil itu penggenapan janji. Injil itu bukan permulaan, Injil itu penyelesaian. Kalau Bapak Ibu Saudara meyakini Injil, selesai, tenang hidupmu. Kalau Bapak Ibu Saudara mempercayai Yesus, tenang hidup kita, tuntas. Ini bukan pencanangan janji, ini penggenapan janji. Lukas 2:11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang saya kasih merah ini penting di kota Daud. Kenapa? Karena bagi bangsa Yahudi, ya, mereka itu mengenal konsep Mesias. Mesias itu Kristus, ya. Mesias itu bahasa Ibrani, kalau Kristus itu bahasa Yunani. Tapi artinya sama, the anointed one atau yang diurapi. Ya. Orang Yahudi itu mengenal konsep ini. Konsep lama yang menantikan kedatangan seorang tokoh Yahudi yang mampu membawa bangsa Yahudi menuju kejayaan. Inilah Mesias. Mereka ngerti konsep ini. Mereka tahu konsep Mesias. Ya. Mereka berkeyakinan bahwa Mesias yang dijanjikan itu akan datang kemudian dan berasal dari keturunan Daud. Bapak Ibu gak usah buka, saya aja yang buka, saya bacakan. Yeremia pasal 23. Ini beberapa nubuatan mengenai hal ini. Yeremia 23 ayat yang kelima, saya bacakan Bapak Ibu. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud, ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Ya, itu Yeremia 23 ayat yang kelima. Kemudian Yesaya 9. Saya bacakan beberapa ya. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang kelima dan ke-6. Ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Bapak Ibu Saudara, nubuatan-nubuatan ini itu sangat familiar bagi orang-orang Yahudi. Nubuatan ini sangat familiar atau sangat terngiang dalam pikiran orang-orang Yahudi. Sehingga ketika malaikat itu menjumpai gembala dan berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus, Tuhan, di kota Daud, ini pikirannya di sini, wow, ini. Untuk sedikit memudahkan kira-kira ya. Tapi saya tidak mengajarkan Bapak Ibu untuk percaya horoskop, enggak. Tapi ini contohnya aja kira-kira. Suatu kali saat Yulisa ini baca horoskop, ya bintangnya dia misalkan, apa sih bintangmu? Cancer ya? Apa? Capricorn, Leo dia baca. Keuangan seret. Pekerjaan melelahkan as usual. Asmara. Nah ini. Tunggu si baju merah yang akan menyunggingkan senyum ke arahmu. Wes. Kok Mas Ronggo, kebetulan Mas Ronggo gitu ya. Atau ganti deh, jangan Mas Ronggo. Nanti saya dimarahin Mbak Rani nanti. Si baju hijau, nah, ada yang baju hijau, aman. Dani biru, ada birunya aman. Si baju hijau, tersenyum berjalan ke arahmu. Wah. Nah,
Tapi saya nggak ngajari Bapak Ibu Saudara untuk percaya horoskop ya, ini hanya untuk menggambarkan. Kebetulan Yulisa ini misalkan, ini Yulisa yang lama, versi yang lama, masih percaya horoskop misalkan, keuangan seret, wah iya bener seret. Dia buka dompetnya gitu kan, kayak lagi ngoncai berambang gitu kan, nangis gitu kan. Keuangan seret, pekerjaan melelahkan, wah bener aku lagi capek banget. Tapi ini asmara ini, wah enggak, ini pasti cuman aja ini, omong kosong. Dalam pikirannya tenang enggak ya, karena yang keuangan tadi bener, yang pekerjaan tadi bener, ini asmara ini. Satu kali saat dia pergi ke sebuah pusat perbelanjaan mall misalkan, banyak orang di sana berseliweran. Tiba-tiba pandangannya melihat ada seorang laki-laki tinggi, tampan, putih gitu. Baju merah, baju merah. Senyum, loh kok senyum? Hijau. Maaf mas. Baju hijau, ini baju hijau. Senyum. Berjalan ke arah, loh kok dia jalan ke sini? Berdegup. 3 ciri ini kok tepat. 3 ciri ini terpenuhi. Ada laki-laki tampan berbaju hijau. Bertuliskan Grab. Ternyata Grab. Jangan kerusak cerita lah ya. Hijau tersenyum melihat berjalan ke arah. Ini yang ditulis di horoskop ini terpenuhi semua. Dak dikduk dong, pikirannya main dong gitu kan. Tapi sekali lagi saya tidak mengajarkan Bapak Ibu percaya horoskop, itu semua cuman ya ini ilustrasi. Fiktif belaka. Bila terjadi ya ini kebetulan gitu kan. Nanti Yulisa pergi ke Solo Square, loh baju hijau, wah Pak Daniel. Karena kasihan Yohanes yang lagi berlayar nanti kan. Nah sama Bapak Ibu, orang Yahudi itu mengenal konsep juru selamat. Mereka mengenal konsep yang diurapi. Daud diurapi, Elisa diurapi. Ya kan? Mereka mengenal konsep Mesias yang diurapi itu. Juru selamat mereka tahu. Yang diurapi mereka tahu. Tuhan, orang Yahudi ini takut sama Tuhan, sama Allah mereka. Dan dikatakan di kota Daud, ini kata kuncinya. Karena nubuatan itu selalu menyinggung bahwa ini akan ada dari keturunan Daud, bertahta di tempat Daud. Wah orang Yahudi itu ciri-cirinya terpenuhi nih, guys. Tapi ini bagi orang Yahudi, mereka berkeyakinan hal ini akan ada Mesias Juru Selamat. Next Pak Andreas, ini mati baterainya habis mungkin punya saya. Secara harafiah kata Mesias Kristus itu diurapi. Sehingga ketika malaikat berkata ada Juru Selamat atau soter, penyelamat, Kristus Mesias yang dijanjikan, Tuhan atau Kurios di kota Daud. Ini ciri-ciri ini langsung jelas bagi orang Yahudi. Apakah ini yang ditunggu-tunggu? Apakah ini yang digenapi itu? Bagi orang Yahudi ini mengingatkan akan janji mesianik, hadirnya Juru Selamat yang akan bawa mereka pada kejayaan. Tapi kita bukan orang Yahudi. Karena orang Yahudi sampai sekarang pada akhirnya tidak mau menerima bahwa Yesus Kristus itu yang dijanjikan itu, yang diurapi itu. Sampai sekarang mereka masih menantikan. Tapi bagi kita orang percaya, ini sudah tergenapi. Juru selamat atau soter yang membebaskan kita dari hukuman dosa, menaklukkan kebinasaan dan merahmati kita keselamatan. Titus 3:4-7 mengatakan, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Telah Bapak Ibu, bukan akan. Dia telah menyelamatkan kita, bukan akan menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang telah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus. Siapa? Juru selamat kita. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Bapak Ibu Saudara, berhak menerima hidup yang kekal. Amin. Karena kita percaya Yesus itu soter. Apa itu soter? Penyelamat, juru selamat. Yang kedua dikatakan malaikat itu berkata,
Yesus juru selamat, yaitu apa? Kristus. Apa itu Kristus? Kristus itu bahasa Yunani, Kristos, Mesias, bahasa Ibraninya yang berarti yang diurapi. Penggenapan mengenai janji ada raja yang kekal, yang akan memimpin kita kepada kehidupan dan kedamaian. Ini nubuatannya dan digenapi dalam pribadi Kristus Yesus. Perhatikan Paulus pernah berkata kepada anak rohaninya Timotius. Ayat ini pernah kita bahas. Kita pernah bahas ayat ini. 1 Timotius 1, 16, 17. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya, dan mendapat hidup yang kekal, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi apa? Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Pertama, Yesus itu soter bagi kita. Dia juru selamat. Yang kedua, dia Mesias, dia Kristus yang dijanjikan, keturunan Daud yang pada akhirnya kedamaian, keselamatan itu akan ada dilimpahkan untuk selama-lamanya bagi kita yang percaya. Dia Kristus, Mesias yang diurapi. Dan yang ketiga, dia Kurios, Tuhan. Bapak Ibu, kita telah berusaha untuk mengatur hidup kita sendiri. Selama ini kita menjadi tuan atas kehidupan kita sendiri. Dan telah begitu banyak menderita, ya karena pelanggaran kita sendiri. Karena kita menjadi tuan atas diri kita sendiri. Tapi syukur kepada Allah sekarang telah menemukan peristirahatan dan kegembiraan sejati. Kita yang selama ini menjadi tuan atas diri kita sendiri. Ketika berjumpa dengan Yesus, kita bertemu dengan Yesus, kita katakan Yesus adalah Tuhan. Maka hidup kita serahkan kepadanya. Dia yang berkuasa atas hidup kita. Dia penguasa atas seluruh kehidupan kita. Di dalam Tuhan ada kedamaian abadi, ada sukacita besar. Roma 6 ayat 23 katakan sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Jadi Injil itu bukan pencanangan janji Bapak Ibu Saudara. Injil itu penggenapan janji. Dia juru selamat, soter bagi kita. Dia menyelamatkan kita. Dia Kristus yang diurapi, karena dia Raja yang kekal atas kehidupan kita. Dan yang ketiga, dia Kurios, Tuhan, penguasa atas kehidupan kita. Injil bagi orang percaya bukan sebuah pencanangan janji yang kemudian hari akan digenapi, tetapi Injil adalah penggenapan janji. Injil itu bukan garis start permulaan Bapak Ibu, tapi Injil itu adalah garis finish. Akhirnya penderitaan manusia karena dosa, kebinasaan manusia, ancaman kebinasaan manusia karena dosa, akhirnya diselesaikan oleh Tuhan. Yesus Kristus datang ke dunia sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Kesimpulannya, dalam memahami Injil, sudahkah kita meyakini bahwa Injil itu bukan datang dari manusia, tapi dia datang kepada manusia. Berita ini bukan reka-rekaan orang. Kabar baik ini bukan bikinan Daniel Raharjo, Paulus, Petrus, dan lain sebagainya. Tapi ini dibuat langsung dari surga. Berita kabar ini dari surga kepada manusia. Bukan disambut dengan kesukaan besar, tapi justru membawa kesukaan besar. Kalau kita menyambut raja, kita harus gegap gempita. Kita harus menyiapkan karpet yang terbaik. Kita harus menyiapkan hidangan yang terbaik. Kita harus melayani yang terbaik. Tapi raja yang satu ini, Bapak Ibu gak perlu repot-repot. Dia yang akan menyiapkan semuanya. Bukan kita yang harus menyiapkan kesukaan besar untuk menyambut dia. Tapi kehadirannya yang membawa kesukaan besar bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan Injil itu bukan pencanangan janji. Anda gak perlu takut bisa gak menyelesaikan. Gak perlu. Karena Injil itu penggenapan janji. Selama kita meyakini Injil, selama kita percaya kepada Yesus Kristus, kita menemukan ketenangan, kita menemukan peristirahatan bagi jiwa kita. Saya memang masih berdosa. Bapak Ibu Saudara pun masih suka berdosa. Tapi fakta bahwa kita ini tinggal dalam kasih karunia Allah tidak membuat kita lalu takut, tidak membuat kita lalu gentar, ketakutan, lalu memutuskan untuk
mengakhiri hidup, enggak. Selalu ada pengharapan, selalu ada kesempatan. Tapi bukan berarti ini menjadi kebebasan untuk Bapak Ibu Saudara berbuat dosa, atau tidak. Tapi justru ini membuat kita harusnya bersuka cita, bersyukur. Karena Tuhan datang ke dunia, mati, menebus kita semua, memberi keselamatan. Inilah Injil, inilah berita baik. Harusnya mendatangkan kesukaan besar bagi setiap kita. Main musik boleh maju ke depan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah Kristen, kita sudah melayani, tapi kita masih belum bisa merasakan kesukaan besar dari hari ke hari. Kalau kita enggak juga merasakan damai sejahtera dari hari ke hari, mungkin kita perlu memahami kembali makna Injil ini. Dia datang kepada manusia. Bapak Ibu Saudara, bukan kita yang datang sama Tuhan, tapi Tuhan yang datang menghampiri kita. Yang kedua, kita gak perlu palsu dalam kesukaan untuk menyambut Dia. Karena kalau kita sungguh-sungguh menerima Dia, maka akan ada kesukaan besar dalam diri kita. Kalau kita menyadari kita punya Yesus, gak perlu dipaksa-paksa bersuka cita. Sukacita ini ada dengan sendirinya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu ketika jadi Kristen, ketika percaya sama Yesus, ini bukan garis start yang dimana Bapak Ibu harus terus menyiksa diri dengan ketakutan apakah saya nanti selamat atau tidak. Tapi ini adalah sebuah penggenapan janji. Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Kiranya kita sungguh-sungguh boleh memahami hal ini. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari renungkan setiap firman Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi diriku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita datang menghampiri Tuhan dengan hati bersuka. Walau ku harus berjalan, sukacita yang hadir karena Kristus Yesus. Dia adalah Tuhan, Dia adalah juru selamat kita. Dia yang telah menyelamatkan kita, Dia yang mengangkat kita, Dia yang menebus kita. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna,
Mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama kita katakan, Yesus Kau juru selamatku, juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu. Ya, mari puji juru selamat kita, mari puji Tuhan. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya besar setia-Mu. Mari bersama-sama angkat suaramu, angkat tanganmu, katakan, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, sebab Dialah juru selamat kita, sebab Dialah Kristus yang diurapi, sebab Dialah Tuhan, Raja, Kurios, penguasa atas hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami memuji, kami menyembah, meninggikan. Saya undang Bapak Andreas dan Bapak Iwan untuk mempersiapkan diri maju ke depan. Haleluya. Ku bersyukur dalam janji-Mu, dalam kasih-Mu ku diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Mari kita menyiapkan hati kita datang memperingati kematian Kristus. Mari renung sejenak. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Mari tetap dalam suasana menyembah, mencari Tuhan. Tetap dalam suasana menyembah. Saat pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk Injil yang kami dengar. Berita kabar baik yang membawa kesukaan besar. Kesukaan ini mengalir dalam hati kami, bukan karena situasi yang kami hadapi, tetapi karena kami punya Yesus, karena kami memiliki Kristus. Sukacita ini mengalir bahkan meluap limpah dalam hati kami, sehingga memampukan kami melewati apapun.
Terima kasih untuk kasih penerimaan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau anugerahkan bagi kami. Pagi hari ini bersama-sama kami akan merenungkan makna pengorbanan Kristus di kayu salib. Kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kiranya Tuhan boleh memantaskan kami. Kiranya kami boleh sungguh-sungguh merenungkan, menghayati, mengingat betapa mahal darah yang tercurah, betapa besar pengorbanan daging yang terobek, betapa ngeri kesepian yang harus Tuhan Yesus alami di atas kayu salib. Kengerian yang menyala-nyala, murka Allah karena dosa manusia. Tapi di sanalah kami menerima perdamaian kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Tuhan layakkan para pelayan-Mu Tuhan, Bapak Andreas dan juga Bapak Iwan, agar dipandang layak dan pantas melayani perjamuan kudus bagi umat-Mu. Dalam nama Yesus bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama dilayani perjamuan kudus. Tetap dalam suasana menyembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak. Andreas. Mari bersama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, mari bersama-sama kita merenung sejenak sambil mengingat bahwa sepantasnya kita binasa karena dosa-dosa pelanggaran kita. Tapi oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anugerah yang besar ini ada bersama-sama dengan kita. Sudah sepantasnya kita bersyukur akan hal itu. Mari merenung sejenak, memeriksa diri sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kita akan angkat roti dengan tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian tertulis firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengangkat cawan dengan tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiada seperti
menjamah senap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau. Yesus, katakan tiada seperti Kau. Tiada seperti Kau yang telah menjamah senap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan, tiada seperti Kau. Katakan tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah senap hatiku. Tak seorang pun, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau. Terima kasih Bapa. Kami menyatakan bahwa tidak ada seorang pun pribadi dalam hidup kami yang seperti Engkau. Pagi ini kami merasakan Tuhan menyentuh menjamah hati kami. Kabar baik Injil itu kami hayati dan akan meluapkan kesukaan besar. Kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu cemas. Masalah boleh terjadi, boleh ada, tetapi sukacita, damai yang abadi dari Tuhan akan terus senantiasa mengalir. Hati kami tidak pernah hampa, hati kami tidak pernah kosong, pengharapan kami tidak pernah padam, pengharapan kami tidak pernah hilang, karena kami punya Yesus, Injil, kabar baik itu. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah menerima setiap berkat-berkat rohani, juga berkat-berkat perjamuan kudus-Mu. Kami terima dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Saya serahkan pada pemimpin pujian. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita mempersiapkan persembahan kita. Minta Saudari Lisa untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang dibagikan memberkati setiap kami. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan sedikit dari apa yang kami punya. Biarlah apa yang kami berikan ini bisa berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan pujikan, serahkanlah pada Yesus. Serahkanlah pada Yesus.
persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya akan mengumumkan agenda sepekan gereja kita. Hari Senin ada latihan tamborin jam 6 sore di Maestro. Bagi teman-teman yang ingin bergabung, bisa bersama-sama datang hari Senin jam 6 sore untuk latihan tamborin. Hari Rabu ada Oikos Ngipang jam 6 sore di rumahnya Saudara Pandu. Dan Oikos yang lain nanti menyusul di grup, itu Bu J. Lalu hari Rabu bekerjasama dengan Radio Immanuel, ada program kristal jam 10 pagi bagi Bapak Ibu Saudara yang ada waktu luang bisa mendengarkan dan bisa mendapatkan berkat dari siaran radio kristal tersebut. Lalu hari Kamis ada latihan pujian dan penyembahan jam 6 sore untuk ibadah raya yang pertama, jam 7 malam untuk ibadah raya yang kedua. Lalu ada menara doa jam 6 sore di Maestro bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu bersama-sama berdoa untuk bangsa negara dan gereja kita, bisa datang bersama-sama jam 6 sore. Lalu hari Sabtu ada ibadah muda remaja Metanex. Teman-teman yang berjiwa muda, yang merasa muda bisa datang jam 5:30 sore di Maestro, bisa bersama-sama beribadah bersama. Lalu kita akan kembali bertemu di tempat ini besok Minggu untuk ibadah raya pertama jam 8 pagi di UKS, lalu ibadah raya kedua di Hotel Warisan jam 5 sore. Dan nanti sore jam 3 sore ada ibadah anak Alpha Kids di Maestro bagi Bapak Ibu Saudara yang mempunyai anak-anak balita, anak-anak yang masih kecil, bisa dibawa bersama-sama untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dini. Mari kita tutup dalam doa. Segala hormat, pujian, kemuliaan bagi Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari yang indah, kami boleh datang berbakti, beribadah kepada Tuhan. Dalam puji-pujian kami boleh menyanyi, memuji, bersuka cita, menyembah Tuhan. Di dalam firman Tuhan kami boleh terus semakin diajar untuk mengerti firman, untuk kami semakin dewasa dalam pengertian kami, dalam pemahaman kami, bahkan menjadi orang-orang Kristen yang dewasa dalam karakter kami, menjadi karakter yang semakin hari semakin serupa seperti Kristus. Berkati para pelayan-Mu Tuhan yang sudah melayani pagi hari ini. Tuhan pakai dalam pelayanan lebih hari lebih luar biasa. Tuhan percayakan hal-hal yang lebih besar lagi, bukan untuk kesombongan pribadi, tetapi semuanya boleh dipersembahkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, untuk memberkati semakin banyak jiwa, untuk menjangkau semakin banyak jiwa. Nama Tuhan dipuji, dibesarkan, dipermuliakan. Berkati para jemaat yang sudah hadir Tuhan pagi hari ini. Kiranya berkat-berkat yang terindah, berkat-berkat yang terbaik Tuhan curahkan, limpahkan atas setiap kami semua. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berkati pekerjaan tangan kami Tuhan, dibuat Tuhan berhasil, dibuat Tuhan beruntung. Tuhan buka pintu-pintu peluang, Tuhan buka pintu-pintu kesempatan. Tuhan tuntun kami agar kami dapat mengambil langkah dengan bijaksana, mengambil kesempatan dengan berhikmat, sehingga dalam pekerjaan kami mendatangkan hasil yang baik, yang memberkati kami maupun orang-orang di sekeliling kami. Berkati rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang harmonis, penuh cinta kasih mesra, orang tua kepada anak-anak, anak-anak kepada orang tua, seluruh anggota keluarga, menjadi anggota keluarga yang memancarkan damai dan sukacita, dan bahkan seisi rumah kami adalah orang-orang yang diselamatkan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan tantangan kehidupan yang kami hadapi hari-hari ini. Tuhan kuatkan kami, mampukan kami melewatinya. Tuhan tolong kami, topang kami, bahkan kami percaya pada waktunya nanti jalan keluar, jawaban yang daripada Tuhan, Tuhan akan tunjukkan kepada kami, dan kami akan melihat pertolongan Tuhan nyata. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup adanya. Terima kasih Tuhan, berkati pendidikan anak-anak kami, biar mereka menjadi anak-anak yang berprestasi, pintar dalam sekolah mereka, mendapatkan ranking, mendapatkan beasiswa. Mereka menjadi anak-anak yang diberkati, menjadi terang, menjadi teladan. Tuhan dipermuliakan. Berkati kesehatan kami semua Tuhan, dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Yang sakit, yang kami tidak tahu menahu, barangkali mungkin ada yang sakit, yang lemah badan, Tuhan hari ini kami berdoa dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan disembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya, kami berdoa Tuhan kami adalah penyembuh yang ajaib. Oleh karena itu kami berdoa kesembuhan, pemulihan terjadi atas setiap jemaat semua. Ada kesehatan yang fit, yang prima. Tidak hanya fisik kami yang sehat, bahkan jiwa kami, roh kami pun juga sehat. Terima kasih Bapak, berkati acara pelayanan sepekan yang ada. Tuhan akan tolong, Tuhan akan berkati para pelayan yang terlibat.
beri semangat, antusias. Tuhan juga berkati jemaat, ada kekompakan, ada kerinduan untuk boleh melayani, untuk boleh datang beribadah, bahkan jiwa-jiwa baru terus Tuhan percayakan, Tuhan tambah-tambahkan, agar pelayanan kami boleh semakin memberkati banyak jiwa. Tuhan semakin dipermuliakan dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih panitia Natal dan HUT Gereja. Berkati, beri hikmat, beri semangat, antusias, kekompakan, kerjasama yang solid. Dan kami percaya Tuhan pun turut bekerja bersama-sama dengan kami, sehingga apapun yang kami perlukan terlampau kecil bagi Tuhan untuk menyediakannya. Seluruh pergerakan usaha dana diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan pulang. Tuhan tolong jagai sertai sampai di rumah dengan selamat, dan pertemukan kami kembali Tuhan pada kesempatan-kesempatan ibadah persekutuan yang akan datang. Sebelum kami akan pulang, bersama-sama kami akan menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Oleh karena itu jemaat Tuhan, bukalah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan juga melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat daripada Allah Bapa kita, cinta kasih, kemurahan, kasih karunia, anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga damai sejahtera yang melampaui segala akal. Persekutuan bersama Allah Roh Kudus ada senantiasa melimpah termaterai dalam hati kita semuanya tanpa terkecuali, mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku,